investasi itu tidak instan ya Teh ya. Betul, investasi nggak instan. Yang penting gue punya duit ya udah, gue sekarang mau have fun dulu nih, healing dulu. Kita tuh udah dimanjain banget gitu sama sepatu, sama sendal yang nyaman gitu, yang bawahnya tuh outsole-nya lebih. Kalau misalnya nih modalnya dari judol, nah itu gimana? Sesuatu yang dimulai atau didapat dengan yang tidak baik juga nanti tidak akan baik kan. Nggak ada yang tidak ada risiko, untungnya tinggi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih hari ini Duduk Skena ada episode spesial yaitu tentang mending sporty daripada judol gitu. Nah masih sama saya gitu Andi Chandra sebagai host magang nih. Kita bakal ngobrol sama orang-orang keren yang ada di bidangnya masing-masing nih. Pertama ada Kang Daus dari Suami Sporty dan juga aktivis pelari dan juga olahraga. Yang kedua ada Teh Lina dari IDX Bursa Efek. Nah Bursa Efeknya apa nanti kita bahas. Dan juga ada Kang Jam-Jam dari OJK Otoritas Jasa Keuangan. Nah mungkin OJK ini teh yang ngatur perputaran uang di Indonesia. Bener nggak Kang? Nanti kita bahas lanjut boleh. Kang Jam-Jam udah ada mic-nya? Oh ini kan? Nah oke. Sip. Di tes dulu mungkin mic. Tes udah masuk ya. Nah sip oke. Cek. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mungkin kita harus duduk skena dulu nih. Duduk skena tuh kayak gini nih. Nah boleh duduk skena dulu. Mohon izin sebelumnya ya Kang Teteh. Saya khawatir terlihat arogan aja Kang ini. Punten ya bukan. Oke. Mungkin aku pengen nanya dulu nih Kang. Ke Kang Jam-Jam nih. Kalau misalnya lagi buka apps terkait keuangan teh selalu ada tulisan dilindungi dan diawasi oleh OJK. Nah sebenarnya OJK teh apa sih Kang? Mohon izin menjawab ya Kang Andi ya. Kayaknya jangan mohon izin deh. Kayak deg-degan gitu. Iya. Enggak Sada aja ya ngobrol aja ya. Ya saya harus mencoba lebih muda ya karena usianya kayaknya terpaut jauh nih memang Kang Andi ya Kang Daus. Punten ya sama Teh Lina. Nah karena tadi udah sempat nyinggung tentang perputaran uang, jadi mungkin ada yang perlu kita bukan benarkan ya Kang ya, tapi kita sesuaikan kan mungkin belum kenal ya. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini memang sebuah lembaga negara ceritanya Kang, yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Punten ini kalau terlalu serius ya. Berat. Saya Dicatat. Enggak. Ada lagi perubahannya nanti di UP 2SK 2023 kemarin baru keluar. Kami mudahnya 3 aja Kang. Jadi saya sebutkan 3 fungsi utama tugasnya. Yang pertama itu mengatur. Produknya pengaturan Kang. Jadi OJK mengeluarkan peraturan tuh. Ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan gitu. Dan yang kedua ada fungsinya mengawasi. Produknya apa nih? Mengawasi. Tadi di produk ya, sempat lihat penawaran produk tuh. PTX terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Itu fungsi yang keduanya, pengawasan. Jadi kita mengawasi industri jasa keuangan seperti perbankan, lalu ada industri keuangan non-bank, pasar modal dan industri jasa keuangan lainnya. Jadi itu garis besarnya aja ya, sebetulnya banyak singkatan-singkatannya. Terus yang ketiga, fungsi utamanya itu mengawasi Kang. Jadi kami melindungi. Mengatur, mengawasi, melindungi. Melindungi siapa sih? Konsumen masyarakat yang memiliki produk di industri jasa keuangan yang terdaftar diawasi OJK. Harapannya jadi nanti Kang Andi, Kang Daus, Teh Lina kalau pakai produk di industri jasa keuangan yang terdaftar diawasi OJK itu merasa tenang, safe gitu, bisa tidur nyenyak, kurang lebihnya gitu. Jadi kalau perputaran uang lebih ke fungsi saudara tua kami Kang Andi dari Bank Indonesia, itu peredaran uang gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang digunakan, uang kartar gilarnya itu diawasi sama saudara tua kami Bank Indonesia. Mungkin sedikit dari kami itu dulu ya Kang. Oke siap. Nah sekarang aku pengen nanya ke Teh Lina nih Teh. Kalau misalnya Bursa Efek nih ya, Andi sendiri tuh tahu Bursa Efek tuh dari film 13 Bom Jakarta nih. Nah, yang iya kan? Gen Z tuh gitu ya, Iya, gitu ya? Dari gitu. film gitu ya. Dari film. Akang nonton tuh. Duh, ya mah saya terakhir nonton ya kayaknya Kapten Tsubasa.
Nah, di film itu teh menceritakan bahwa peran si Bursa Efek teh sangat penting dan juga sampai dijaga oleh BIN gitu. Badan Intelijen Negara. Nah, sebenarnya Bursa Efek itu atau IDX itu apa sih, Teh? Oke. Aduh mau ikutan Kang Zamzam pakai undang-undang. Ada sih undang-undang pasar modal Kang nomor 8 tahun 95. Nanti mungkin Kang Daus bisa di browsing ya, stalkingin ya. Tapi mungkin Kang aku boleh mengilustrasikan kasih yang lebih gampang kali ya buat Genzi ya. Jadi kalau misalkan ngomongin Bursa Efek Indonesia, kalau aku kan ngomongin pasar sama modal gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita sharing tuh mengilustrasikan dengan mall. Mall. Kan suka nge-mall kan? Ke mall apa kalau di Bandung, Kang? Saya di PVJ mungkin ya. PVJ. Kang Andi di mana? Ke Pascal. Pascal. Wih, anak gaul semua Nih, kan? mallnya mall baru semua. Iya, Akang di mana? Kings dan BIP tuh. Kelihatan umurnya ya. Ya, kelihatan ya. Nah kalau di mall nih misalkan kita sebagai investor ya, berarti kan harus tahu nih kira-kira kalau mau investasi tuh berapa sih duitnya gitu kan. Terus kita tuh investasi buat apa? Nah itu sama kayak di level konsumen. Kalau saya mau ke Pascal, saya mau ke PVJ, mau bawa duit berapa nih? Gitu. Terus buat apa nih gue ke PVJ sama misalkan ke Pascal? Nah ketika saya jadi investor atau ilustrasinya adalah sebagai pengunjung mall, ketika saya mau beli sesuatu instrumen investasi atau produk di mall tadi, saya datangnya ke tenan atau toko. Nah toko-toko itu adalah kalau di pasar modal tuh adalah sekuritas namanya. Jadi kalau kayak Kang Daus mau jadi investor di saham, reksadana, datangnya buka rekeningnya ke sekuritas Kang. Nah di sekuritas nanti varian produknya banyak. Ada saham, ada reksadana, obligasi dan lain-lain. Nah peranan bursa di mana? Tadi bursa itu ibaratnya mall, jadi kita adalah pengelola mallnya. Kalau Akang mau beli produknya langsung ke tenan gitu. Tapi kalau manajemen mallnya kita yang punya nih, menyediakan sarana prasarana perdagangan, kita yang membuat transparansi informasi, kita menyediakan supaya ketemu antara yang beli sama yang jual itu untuk transaksi jual beli efek-efek yang memang diperdagangkan di pasar modal. Semoga menjawab ya, ilustrasinya dapat ya. Nah, oke. Kebayang Teh. Berarti salah satu contohnya Teh tenannya Teh kayak reksadana mungkinnya kayak Tenannya gitu. sekuritas. Oh, tenannya sekuritas. Ya, di pasar modal di Bursa Efek Indonesia ada 93 sekuritas yang siapapun bisa pilih terserah gitu. Nanti di sekuritas ketika sudah buka rekening, nah barulah belinya ada produk nih, ada saham, reksadana. Jadi itu adalah varian produk dari yang bisa dipilih. Oke. Nah mungkin kita sekarang ke Kang Daus dulu nih. Oke. Nah kalau ngelihat Instagram Kang Daus, judul namanya tuh Suami Sporty nih. Suami Sporty. Ngelihat feednya tuh suka lari gitu. Saya pernah lihat postingan Akang tuh suka lari, pakai sendal, terus outfitnya teh out of the box. Nah sebenarnya teh Akang teh lagi menyuarakan apa sih Kang gitu kan? Oke, iya. Oke, bismillah ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Firdaus dengan akun Instagram Suami Sporty ya. Ya perihal keunikan itu ya. Sebenarnya kalau dari segi kita bahas satu-satu mungkin. Kalau dari outfit sendiri, saya tuh orangnya emang pengen beda tuh karena suka kenal dengan banyak orang kan. Otomatis dengan kita beda dan unik, orang itu langsung dari pertama lihat itu langsung wah nyentrik gitu. Nah ya langsung first impressionnya itu kayak langsung pengen, entah itu dia ngerespon ataupun pengen kenalan. Jadi pertama nilai itu. Jadi aku tuh dilari pengen terkoneksi dengan banyak orang. Akhirnya pakai outfit yang lumayan beda gitu dari yang lainnya. Biar jadi nilai lebih ya gitu ya. Nah untuk sendal sendiri ternyata aku teliti itu. Kita itu manusia itu dikasih kaki itu yang bisa improve dengan keadaan sekitar, kayak misal dia bakal semakin kuat ketika kita nggak dikasih sepatu gitu. Jadi itu tuh otomatis dengan kebiasaan. Makanya memakai sendal itu ngebalikin sih sebenarnya, ngebalikin ke fungsi ya fungsi badan. Karena di sekarang tuh kondisinya kita tuh udah dimanjain banget gitu sama sepatu sama sendal yang nyaman gitu, yang bawahnya tuh outsole-nya lebih tebal lagi. Sebenarnya akhirnya ngebalik lagi, dan juga kayak berkain ini yang unik juga ya. Sebenarnya back to basic kembali lagi kayak sekarang juga lagi balik lagi nih Genzi tuh senang banget namanya istilah ada berkain juga. Itu tuh ya balik lagi aja. Sebenarnya
budaya-budaya zaman dulu kita callback lagi gitu. Ternyata emang mungkin kita seharusnya kayak gitu lagi gitu. Jadi emang keunikan itu tuh aku pakai untuk terkoneksi dengan orang-orang banyak. Back to nature. Ya, Back to nature dan keunikannya kayaknya. untuk terkoneksi. Oke. Nah, aku pengen nanya nih Kang ke Kang Jam-Jam nih. Kan kita teh semua lah nggak cuma Gen Z gitu. Sering nongkrongnya teh di media sosial. Lagi enak scroll tiba-tiba ada iklan. Iklannya tuh kadang game online yang dapat hadiah, ada juga yang nawarin pinjaman online gitu. Terus di semuanya tuh ada tulisannya tuh dilindungi dan diawasi OJK. Nah sebenarnya tuh apakah sampai mana gitu peran OJK tuh ngelindungi dan mengawasi si apps itu tuh sampai sering banget gitu muncul di timeline kita, Kang? Baik, karena nggak boleh bilang mohon izin, langsung dijawab ya. Jadi Kang Andi, Kang Daus dan Teh Lina, sekarang ini dunia memang sudah berubah lah ya. Mungkin izin ceritanya agak panjang dulu. Karena kan memang sekarang 3 SKS kan? Iya, 3 SKS ya. Ya, disebutnya tuh era disrupsi, Kang. Jadi nggak hanya ini ya, pola hidup pun kita berubah sekarang. Apalagi kayaknya saya di antara yang berempat ini paling tua ya. Jadi dulu kita masih ingat dulu zaman kita kalau melihat iklan itu kan harus lihat billboard besar gitu ya. Yang paling mahal pasti yang tempatnya prime gitu, perempatan paling besar di Bandung, itu iklan-iklan produk lah gitu. Dan pola hidup pun kita sekarang berubah dari iklan tadi karena sudah serba di World Wide Web pertama kali temukan dan akhirnya ada handphone, smartphone dan sekarang kita lihat iklan itu di handphone. Sekarang yang mau saya jelaskan di sini adalah seberapa penting kita menjaga diri kita dari iklan-iklan yang mungkin tadi menurut Kang Andi cukup berbahaya. Sempat juga tadi ada redaksionalnya terdaftar diawasi OJK. Mohon dipastikan lagi dulu yang pertama, 1. 2, ketika mendapatkan iklan dan akhirnya tertarik terus diklik, ketika nanti diminta untuk mengisi data, saya harap sih nggak dengan mudah memberikan data ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa keamanan data pribadi itu penting sekali. Sekarang saya lihat Gen Z ini mendapatkan banyak challenge yang dari orang tidak dikenal gitu ya, mungkin dari iklan juga bisa jadi gitu. Bahkan dari orang yang tiba-tiba datang mengaku sebagai influencer gitu. Kamu lahir bulan Agustus ya misalkan. Oh gitu, tanggal berapa gitu, follow Instagramnya atau Facebooknya, masih ada yang pakai Facebook kan tapi ya. Saya takut tertinggal, saya zaman Friendster soalnya nih. nah yang seperti itu berbahaya. Mungkin saya bahas ini dulu gak apa ya. Data pribadi itu harus dijaga kenapa? Dan karena akhirnya kalau terlalu banyak spill informasi pribadi di media sosial itu juga akan membawa petaka. Apa hubungannya gitu kan? Ketika di media sosial kita spill tanggal lahir kita dengan harapan orang-orang terdekat mungkin nanti bisa memberi kado dan tidak lupa. Padahal itu membuka tabir informasi tanggal lahir pribadi. 2, iya terkadang kita juga spill nama ibu kandung juga gitu ya di media sosial, itu berbahaya loh. Jadi teman-teman juga bukannya nggak boleh ya, kita semua cinta dengan ibu kita gitu ya. Cuman kalau nanti spill foto ibu kita nggak usah dikasih nama juga. Mungkin kalau pernah buka rekening di buku tabungan ya, bikin tabungan gitu ya. Ketika isi data tuh kan ada nama ibu kandung diminta juga. Terus tadi juga kembali ke nomor handphone, ketika kita mengisi ketertarikan terhadap iklan tertentu, berkenalan dengan orang yang tidak dikenal, kita kasih nomor handphone. Tag location alamat juga disertai, bahkan kita kalau foto di depan rumah kita ada jalan apa, nomor berapa, itu lengkap semua, itu mudah sekali untuk digunakan. Bahkan dulu pernah ada tren ketika kita spill foto KTP, inget gak? Oh iya itu. Pernah? Yang saya ingat mungkin Kayak template gitu mungkin. Iya, kok bisa ya foto KTP secantik ini atau seganteng ini, tapi akhirnya kita nge-spill foto KTP kita, lengkap semua itu, nomor nicknya ada, namanya, tanggal lahir, alamat, komplit. Itu dengan sangat mudah sekali orang ketika mendapatkan data pribadi kita, itu bisa melakukan banyak hal. Terus sekali Kang Daus. Bagaimana kalau saya pura-pura jadi Kang Andi, telepon ke tempat Kang Andi punya rekening karena kebetulan Kang Andi pernah spill ketika nabung.
gitu ya. Niatnya mungkin mau spill bahwa saya punya rekening di bank tertentu gitu kan. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab jadi paham. Oh, Kang Andi punya rekening di bank ini. Saya tes lah. Telepon call centernya. Dengan siapa? Saya tahu nama lengkap semua informasi KTP gitu kan. Akhirnya di bank tersebut saya minta rekeningnya diblokir atau rubah nomor handphone bisa? Bisa banget. Itu satu ya. Terus yang kedua berhubungan dengan iklan tadi kembali. Ketika mendapatkan penawaran iklan dan dia mengkategorikan diri sebagai industri atau pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar diawasi OJK, sebetulnya harapan kami adalah dicek terlebih dahulu ya. Karena informasi dari Google aja sekarang bisa dipalsukan, betul sekali. Hati-hati kalau misalkan punya rekening bank, ketika sudah terima buku tabungan atau kartu ATM-nya, kami sarankan untuk menyimpan call center-nya nomornya di handphone. Pernah ada beberapa kejadian nomor call center bank itu yang ada di Google loh ya, itu diganti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati, jadi nomor handphone. Biasanya kan kalau call center tuh cuman beberapa angka saja ya. Contoh kayak OJK nih, kami cuma 3 angka aja, 157. Tapi call center bank, Kang Daus, itu pernah ada yang berubah jadi handphone loh. Hati-hati, makanya kalau punya produk, iya kalau punya produk bank misalkan ya gitu, akhirnya disimpan nomor call centernya agar nanti kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kontak centernya nggak harus di Google juga, kita udah simpan di handphone gitu ya. Dan ketika mau cek itu mudah juga, jadi nanti Kang Andi, Kang Daus sama Teh Lina kalau mau simpan nomor call center OJK itu cuma 3 angka 157. Terus kalau mau lewat WhatsApp gitu, ribet Pak lewat telepon gitu, boleh nanti tinggal simpan 081, ini nongol ya nanti ya. 081 157 157 157. Ingat ya, pelaku usaha jasa keuangan ya, bukan games ya. Hati-hati nanti dia games terdaftar diawasi OJK, udah dapat dipastikan tidak mungkin. Kami hanya pelaku usaha jasa keuangan ya, jadi nggak pernah berikan izin sama game, aplikasi, permainan, uji tangkas, uji nyali apalagi. Sementara itu dulu, nanti silahkan Kang Andi pandu kembali ya, mudah-mudahan berikan gambaran. Saya mau nanya lagi Kang, tapi saya pribadi pernah sempat ngelihat ada gitu Kang, yang ada logo OJK gitu. Nah apakah itu teh termasuk pencurian, bisa dibilang pencurian mungkin ya? Nah, kalau kita nge-browse sesuatu melalui ini ya, laman pencarian Google kan mudah ya. Jadi Kang Andi, dulu mungkin kita kalau mau mencatut tambang tertentu gitu agak sulit waktu zaman belum ada Google ya. Mungkin saat ini memang dunia telah berubah, kembali lagi ke tadi, informasi didapat dari internet mudah. Logo OJK itu kalau Kang Andi mau cari kan mudah juga, gampang ya. Jadi mohon izin tidak sembarangan setiap ada logo OJK berarti dia sudah dapat dipastikan terdaftar dan diawasi OJK. Kita harus pastikan dulu, apapun itu ya. Terkadang mungkin nanti ada orang bisa jadi mengaku-ngaku dari sebuah institusi keuangan yang tempat Kang Andi nabung misalkan gitu ya. Bapak Ibu kami dari Bank X gitu. Kebetulan Kang Andi ternyata nasabahnya atau Kang Daus atau Telina. Kami hendak memastikan bahwa saat ini layanan kami dalam keadaan baik, ada perubahan tarif. Kalau Bapak Ibu tidak mendaftarkan diri nanti tarifnya berubah. Silahkan klik link di bawah ini. Itu yang perbankan. Bisa jadi nomor tidak dikenal. Tiba-tiba, Bro Andi, masih inget nggak ini Daus, teman SD kamu, saya mau nikah. Ini tolong klik undangannya. Tapi titik APK gitu kan, harusnya kalau undangan PDF ya. Bukan berarti yang orang nggak dikenal terus dia kode filenya titik PDF aman, nggak juga. Takutnya ternyata lebih baik dihindari ya kalau ada files tertentu yang ternyata dikirim dari nomor tidak dikenal, kecuali udah dipastikan gitu, udah verified, ternyata ini temenmu sendiri udah ditanyakan. Bahkan tukang paket juga ada Kang Andi sekarang ya. Ya, jadi teman-teman juga mohon hati-hati. Sekarang orang tuh lebih kreatif, tapi tidak, bukan untuk manfaat yang baik gitu ya. Jadi Kang Andi, sekali lagi hati-hati. Apapun itu, mau logo, chat WhatsApp, aku dari OJK gitu ya. Hati-hati. Kecuali saya ya, kan nomornya udah disimpan ya Kang ya. Udah. Saya ini masuhan nanti. Boleh Kang Daus mau nanya. Oke, Tanya, Kang. aku mau nanya sedikit Kang, sambil nerusin sedikit aja ya. Boleh. Setelah ada logo OJK itu, ketika kita mau ngecek nih, cross check, itu tuh
ada step yang lebih simpel nggak? Entah itu OJK punya laman yang ada kode dimasukin nanti atau nama perusahaannya dimasukin ada list daftarnya atau kayak gimana Kang? Nah, izin menyampaikan ya. Kok saya udah kebiasaan, maaf ya. Mangga, enjoykan aja lah. Terpaut generasinya cukup jauh ya. Jadi saya udah kebiasaan seperti ini, maaf ya. Jadi kalau udah simpen nomor WhatsApp-nya OJK tadi, Kang Daus, sebetulnya itu tinggal diketik nama perusahaannya. Jadi nanti boleh dites ya. Sesimpel itu ya. Jadi nama perusahaannya. Mungkin terkadang ada perusahaan yang entah baru daftar atau punya call name berbeda yang mungkin tidak langsung terbaca. Tapi kalau misalkan dia memang sudah terdaftar dan berizin, biasanya akan langsung nongol perusahaan ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Terkadang ada beberapa perusahaan memang Kang Daus nama resmi sama call name-nya itu berbeda. Iya, maaf ya. Kayak tadi Kang Firdaus nama lengkapnya kan, tapi panggilannya Daus. Nah, ada juga pelaku usaha jasa keuangan yang nama call name-nya itu panggilannya ya, sama nama resminya berbeda gitu. Ada ya Telina ya? Ya. Telina nama aslinya apa? Mungkin gitu. Oke. Berarti lebih ke masyarakatnya jangan hanya ngepoin story-story orang lain lah. Perlu juga ngepoin bahwa si produk ini teh benar-benar diawasi oleh OJK atau enggak gitu ya. Harus dipastiin lagi gitu ya. Harus lebih giat lagi ya. Ya, semuanya cross check. Ya banyak cross check. Nah aku pengen ke Teh Lina nih Teh. Teh kan tadi Teteh bilang bahwa bursa efek itu adalah pasar mungkin ya. Mall. Nah kan biasanya mall juga ngiklan mungkin Teh. Nah gimana gitu Teh dari teman-teman bursa efek bisa ngalahin iklannya si judi online. Jadi Gen Z bisa ada pilihan mending investasi aja daripada judi online gitu. Maaf ya Teh, untuk saat ini kan faktanya bursa efek tuh kurang banget gitu informasinya. Bahkan saya juga taunya dari film gitu Teh. Nah gimana Teh? Oke, iya. Memang peranan media sosial tuh besar banget dan penting banget ya. Saking besarnya jadi pilihannya banyak banget gitu. Memang kalau mungkin tantangan juga ya Kang Zamzam ya, industri keuangan salah satunya adalah pasar modal. Kalau kita ngelihat juga mungkin dari jumlah investor terupdate minggu ini di 14.400.000-an dari 280 juta Masih jauh. masyarakat Masih Indonesia. jauh banget gitu. ya, Teh. Jadi memang ya kita sedang mengejar ketertinggalan gitu. Kalau dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, itu kayaknya stadion udah semua RUPS di situ gitu. Kalau kita masih ballroom hotel yang biasa aja gitu. Jadi memang tujuannya kita memang pengen literasi, salah satunya tentu dengan media sosial. Karena juga dulu mungkin kayaknya belum ada ya media sosial. Kalau sekarang juga kita punya beberapa kontak center seperti website, Instagram, itu juga sering kita lakukan untuk sosialisasi, meningkatkan literasi juga kepada masyarakat. Tapi mungkin kita lihat tantangan sekarang tuh Gen Z atau mungkin semua orang mungkin ya, saking semangatnya sih Kang sebenarnya pengen investasi, cuman saking semangatnya jadi udah offset gitu ya. Jadi udah jalur nih kalau running itu udah kayak wah kemana dulu gitu ya, saking semangatnya. Cuman mungkin beberapa tantangan mungkin dari Kang Zamzam juga kita sih juga kan diawasi sama OJK. Jadi bisa berkolaborasi bareng-bareng sama OJK untuk terus meningkatkan literasi. Nah, salah satunya dengan media sosial di sekarang gitu. Yang pasti investasi itu tidak instan ya Teh ya. Betul, investasi nggak instan. Harus proses. Harus berproses. Saya kalau mau badan kayak Kang Daus nggak bisa instan. Oke. Harus berapa ribu kilometer dulu mungkin Kang Daus ya. Kurang lebihnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal instan dan proses nih, kayaknya harus ngobrol sama Kang Daus nih Kang. Kang, kan kalau misalnya nih banyak Gen Z yang senangnya tuh instan nih, daripada capek-capek olahraga gitu dengan penuh kedisiplinan dan lain-lain, mending instan. Nah, apa sih gitu? Kalau instan mah kan bisa dapat uang juga gitu. Kalau misalnya lari gitu atau olahraga, dapatnya cuma kesehatan dan prosesnya agak lama. Nah, ada ini nggak Kang alasan Akang untuk ngajak orang mending olahraga gitu dibanding judi online ini? Oke. Iya, mungkin juga aku juga baru baca-baca sedikit ya, si teknik si judi online ini tuh ada dia ngemenang, kalau nggak salah tuh dimaksud dimenangin dulu di awal, mungkin itu yang mungkin akhirnya
orang-orang banyak yang tertarik ke sana walaupun nextnya nggak tahu juga ya gimana Udah sistemnya. ketagihan Iya, duluan, akhirnya dikasih ketagihan dulu kayak gitu. Ya, jadi emang di olahraga kita mau nggak mau harus proses kan. Cuman gitu ya. Si olahraga ini yang aku rasain tuh dia walaupun kayak misalnya ya dari segi rasa sukanya ataupun hasil yang terlihat itu lama dan panjang, tapi paling simpelnya itu ketika kita udah olahraga, ketika kita udah lari itu ada endorfin yang muncul gitu. Jadi ada rasa kepuasan udah bisa mencapai hasil gitu dibandingin si judi online ini ya, udah terutama gitu ya. Jadi emang yang aku rasain ya si endorfin itu walaupun emang kayak misal ada yang targetnya pengen diet ataupun ngejar kecepatan dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri teman-teman di sini aku bilang kalau olahraga itu disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi yang paling utamanya itu yang penting sehat gitu. Sekarang juga walaupun si instan ini tuh di lari juga fenomena ini juga tetap banyak juga ya. Sama juga kayak ada yang baru terjun lari terus besoknya pengen event yang kilometernya Langsung besar Berlin. Dan lain sebagainya. Itu emang ya kita karena Gen Z terpapar dengan hasil yang cepat gitu kan ya ngelihat orang semua itu. serba cepat tadi Iya, semua serba cepat ini akhirnya jadi kayak gitu. Nah, makanya aku bilang tadi sih sebenarnya targetnya itu ya untuk sehat dulu aja gitu, sesimpel itu sih. Ya mungkin juga kalau dari segi kepuasan insya Allah juga nanti ketika kita udah mencapai kilometer itu mungkin dari segi rasanya bakal tetap sama seperti yang tadi itu, yang si judi online ini, dengan dari segi kesehatannya itu lebih bagus gitu. Dan gak candu juga ya, hal buruk juga kan itu. Kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke ya harus diikhtiarin lah ya, Iya, betul. prosesnya teh ya. Iya, harus diikhtiarkan. Nah, aku pengen ke Teh Lina lagi nih Teh. Di era digital saat ini gitu Teh, teman-teman Gen Z kan banyak yang pengen nge-freelance lah ya, bisnis online gitu. Nah, itu Teh sebenarnya ini nggak sih Teh, gimana caranya buat kita tuh bisa berinvestasi dengan mudah, sedangkan kan freelance tuh nggak bisa dibilang nggak jelas gitu Teh. Nah, gimana sih Teh? Ada nggak sih tipsnya gitu Teh? Iya, kalau aku lihat sekarang sebenarnya untuk investasi kan bukan buat Gen Z aja ya, semua juga gitu. Kang bisa juga kok, Kang. Makasih loh ya, makasih. Ya, jadi berlaku untuk semua orang ya, semua kalangan, semua inilah ya, dari baby boomer sampai nanti mungkin Gen Alpha ya. Kalau misalkan kita lihat ya, banyak mungkin mitos-mitos juga. Ini bener nggak sih bisa investasi? Kalau misalkan kita punya penghasilan, anak sekarang tuh pinter-pinter kok cari duit gitu ya. Ada giveaway, bikin cuman feed doang gitu atau IG story dilombain, dapat gopay kan lumayan gitu. Nah tapi catatannya adalah ketika kita sudah bisa menghasilkan, berarti kan harus punya skill, ya kan? Nah itu tuh udah investasi menurut aku pribadi ya, ya kan? Itu skill. Kalau kita punya banyak skill, berarti banyak pilihan untuk kita nambahin income. Salah satunya freelance, salah satunya adalah mungkin bisa ikut lomba dan lain-lain. Nah ketika kita punya satu project dan itu ada menghasilkan, nah biasanya yang orang lupa nih, masyarakat Indonesia lupa, itu dia memang kurang dalam perencanaan keuangan, kurang dalam mengelola keuangan. Yang penting gue punya duit, ya udah gue sekarang mau have fun dulu nih, healing dulu. Kayak self rewardnya terus-terusan tiap minggu ya gitu ya, padahal uangnya cuma sekali sebulan. Nah itu juga kan kalau sekarang fenomena kan lagi untuk ini ya, membelanjakan untuk jangka yang cepat, tapi kita nggak tahu itu buat apa. Nah itu tuh lagi fenomena juga. Jadi dalam spending ini tuh juga jadi tantangan. Nah, buat aku sih salah satunya adalah dengan investasi, Kang, itu juga bisa juga untuk menambah penghasilan kita. Ya, sekarang tinggal disesuaikan aja nih. Kalau misalkan kita pilihannya adalah di aset real, kayak kalau investasi sekarang di Subang beli tanah berapa ya? Kayaknya mahal banget kan. Nah, di sini salah satu yang punya pasar modal itu jadi salah satu alternatif buat pilihan masyarakat bisa investasi. Ya, modalnya sebenarnya modal terjangkau kok, ada yang 10.000. Oh, ada teh 10.000 juga teh. Ada Kang, di reksadana pasar uang itu sudah bisa. Itu 10.000 teh lot apa teh?
Itu reksadana. Oh, reksadana. produknya. Kalau saham juga sebenarnya kan minimal 1 lot ya. Sanes lotnya Kang, Oh, esna sanes. dipicen. Oh. Jadi lot aja. Iya, iya. Iya agak beda tipis soalnya kan. Tipis banget ya bedanya. Iya beda tipis kan. Jadi lot itu kalau beli saham salah satunya produk instrumen pasar modal itu saham tuh 1 lot atau 100 saham. Nah ini adalah mungkin tanggung jawab kami untuk juga kita mengedukasi literasi sosialisasi supaya orang juga ngomongnya iya gue investasi nih di slot. Maksudnya mungkin saham atau apa ya maaf ya gitu ya. Nah istilah itu tuh yang memang mungkin juga karena mungkin mirip-mirip itu Iya, juga jadi iya. tantangan buat kita juga. Pilihan mah banyak Kang sebenarnya. Tinggal biasanya 3 nih. Tujuannya, modalnya, sama profil resiko. Ini 3 variabel yang mungkin harus disiapin sebelum kita mau mulai investasi. Oke. Teh kan Gen Z mah nggak sabaran ya teh, nggak sabaran nih karakternya teh. Nah kalau investasi di bursa saham ini teh bisa cepat ditarik juga dan bisa cepat naik juga nggak sih teh? Iya teh. Udah langsung ngomonginnya naik belum gitu. Seketika gitu Pekan ya. depan langsung 1000 kali lipat gitu nah. Gitu, teh. Bisa nggak gitu? Ya, tadi udah di-spill sama Kang Zamzam. Sebenarnya aku rasa ya Kang, semua investasi nggak ada yang instan. Jadi harus ada proses gitu. Sama kayak olahraga berarti ya? Iya sama, Oke. iya sama banget. Jadi kalau mungkin kayak aku pengen sehat kan nggak mungkin seminggu langsung Iya. sehat ya. Langsung misalkan emang kita Performanya ya. dapetin benefitnya gitu, endorfin tadi dan lain-lainnya. Sama kayak investasi. Jadi kalau di awal kita harus tahu nih tujuannya buat apa, Oke. ya. Aku mau sehat, atau aku mau misalkan aku mau nambah followers nih posting di Instagram lagi sambil running kan udah beda tujuan, ya kan. Yang kedua adalah modalnya punya nggak? Kalau buat aku harus mikirin, duh kayaknya aku harus pakai sepatu running yang harga sekian. Oke, aku nabung dulu. Kalau buat Kang Daus, sendal jepit aja gue hajar gitu kan. Iya. Udah beda profile. Iya. Lalu yang ketiga profil resiko, ya. Setiap orang resikonya beda-beda. Duh kayaknya kalau misalkan aku udah 20-an udah mulai engap-engapan ya kalau olahraga. Aku kayaknya profil resikonya yang pelan-pelan deh gitu. Sama kalau olahraga kan kalau diajak running gitu kayaknya aku yoga aja deh gitu ya. Nah itu kan juga banyak faktor sebenarnya. Sama kayak investasi juga gitu. Jadi intinya sih kita harus hargain proses ya. Balik lagi supaya nggak terburu-buru pengen instan. Biasanya juga kita harus belajar dulu lah, proses dulu gitu. Apakah dari modal, dari knowledge kita, literasi kita supaya tadi nih supaya nggak FOMO ya, mengurangi resiko supaya nggak. Kalau bisa kadang-kadang orang tuh seneng banget ngejar keuntungan. Tapi pas saya balik siap nggak sama resiko Kang Iya, Daus? resikonya benar. Aduh, Telina mau nggak misalkan lari, yuk mau, siap nggak 1 kilo udah engap-engap, oh iya bentar. Itu kadang-kadang nggak inget tuh, jadi ingetnya cuan, untung gitu ya, returnnya, tapi lupa di sisi. Padahal mungkin di segi investasi selalu ada resiko Resikonya. dibalik dari keuntungan. Nah tadi Teteh kan spill tentang modal nih kita ya. Nah ini pertanyaannya buat Kang Jamjam sama Teh Lina nih. Kalau misalnya nih modalnya dari judol, nah itu gimana? Nah terus kalau misalnya tadi kan fungsi dari OJK juga melindungi konsumen nih, Kang. Konsumen di sini berarti semua rakyat Indonesia kan. Nah gimana kalau misalnya mengedukasi bahwa berinvestasi itu lebih bagus dibanding judol, gimana tah? Tapi modalnya tuh dia dari judol gimana tah? Jadi setelah menang tuh, Edukasinya gimana ini tuh Kang gitu. setelah menang tuh langsung diinvestasiin ya Kang. Baik, mungkin ini Kang Andi, Kang Daus, Teh Lina, pemerintah kita itu kan udah pasti memerangi judi online. Perintahnya itu dari mulai pusat sampai ke daerah ya. Sekarang Kang Andi, Kang Daus juga sama nih sebagai penggiat komunitasnya. Ya, jadi buat teman-teman Gen Z di sini, kembali lagi tadi Kang Andi berharap akan mendapatkan sesuatu dari judi online karena sekarang menjadi pertanyaan nih ya. Jangan main judi online ya, gak boleh. Nah kalau uangnya mau didapat dari judi online gimana ya? Saya kembali bilang stop dari mulai saat ini Kang ya. Sesuatu yang dimulai atau didapat dengan yang tidak baik juga nanti tidak akan baik Kang. Cekolot baheula mah moal berkah eta teh Kang gitu ya. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman berada di lingkungan yang tidak sehat, tadi Kang Daus sudah bilang di tempatnya sendiri sekarang udah banyak peserta atau yang ikut komunitas lari Kang ya. Jumlahnya makin banyak waktu ngobrol tadi. Nah teman-teman sekarang coba lihat Kang Andi, kalau misalkan udah berada di lingkungan yang tidak sehat, tidak produktif lah ya,
maksudnya, atau jadi yang FOMO tepat tadi Teh Lina singgung gitu ya, berada di tempat lingkungan yang mendorong kita untuk selalu eksplosif dalam belanja. Kalau eksplosif dalam olahraga nggak apa-apa, tapi eksplosif dalam belanja mengikuti tren, fear of missing out tadi FOMO, coba rubah komunitasnya. Kenapa? Emangnya nggak boleh? Kalau misalkan kita sudah memiliki kemampuan, ya mungkin itu silahkan pilihannya. Nah ini kadang kita nggak sadar akan kemampuan kita, Kang Andi sama Kang Daus. Kalau misalkan sekarang akhirnya kita membeli sesuatu pakai pay later gitu ya, ngutang heula atau pakai cik gitu sama teman, jangan. Jadi tadi pertanyaannya kembali lagi nih, saya punya uang di online, hasilnya itu udah nggak baik Kang Andi. Jadi jangan main judi online, stop sekarang. Kalau udah terlanjur, nggak ada bahasa terlanjur, nggak ada bahasa terlanjur. Jadi berhenti, titik, tidak ada koma ya Kang Andi. Jadi stop, berhenti, ganti komunitas, cari lingkungan yang baik, yang tidak bermain judi, tidak bermain judi online atau judi apapun itu. Pilih komunitas produktif, cari investor saham pemula, misalkan kalau belajar investasi, gabung sama teman-teman di Bandung Live biar punya kesibukan. Mau yang olahraga juga boleh. Kalau misalkan ternyata mau mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, tinggal ke masjid, jamaah unggal adzan, datang ke masjid. Begitu Kang Andi ya? Siap, Pilihannya Kang. tuh banyak sebenarnya. Banyak banget. Jadi kalau alasan cuman mau buang-buang waktu aja, waktu senggang, nggak ada alasan gitu, nggak ada. Iya suka bahasanya mah ini mah hiburan cenah. Nah, Mendingan push rank sama saya Mobile Legends ya nanti. Iya, Dari kalau tadi itu ada kita namanya- susuganan, Ya, jadi sugan we menang gitu kan, menang nanti diinvestasiin, itu hati-hati ya. Jadi kalau misalkan memang kalau di awalnya niatnya sudah tidak baik, ya punten ya, berarti nanti hasilnya juga mungkin tadi Kang Zazam udah nggak berkah gitu ya. Nah kalau kita mungkin cari yang syariah ya Kang Daus ya gitu ya, jadi kan investasinya lahir dan batin di akhirat gitu mah ya, udah afdolnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang niatnya, termasuk di pasar modal juga ada yang syariah nih. Jadi kalau mau investasi pakai uang yang mana nih? Abis nyolong, nyuri, atau misalkan dari judol, atau memang hasil kerja MC gitu ya, misalkan jadi host magang, itu kan tahu ya berkah atau enggaknya gitu ya. Udah dapat nih sumbernya yang berkah, nanti kan tinggal dipilih juga sesuaikan ya, mau investasinya mana nih, itu pilihannya banyak sebenarnya. Nah kalau misalkan aku mungkin spill sedikit nyambung ke pengelolaan keuangan gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak tahu ya, fenomena sekarang itu emang karena killing time aja gitu ya, susuganan, judol gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita punya pendapatan, rasanya memang harus bisa disisihkan di awal Kang tipsnya. Jadi jangan nunggu di akhir baru aku investasi ya, insya Allah sih Kang mual aya sisa gitu ya. Jadi niatnya we bulan depan Ya, we tahun depan benar. 2025 gitu masih aja nggak investasi gitu. Sedangkan mungkin data di kita Gen Z-nya itu di Jawa Barat udah 33% Kang, 18-25% itu sudah Gen Z yang investor di pasar modal di Jawa Barat. Mengembirakan. ternyata ada juga ya. Mantap, Udah mantap. Banyak itu juga ya. dominasi ya, dominasi itu di Indonesia itu udah 55%. Jadi kalau yang mau investasi please lah gitu ya, Oke. ketinggalan nanti. Iya, betul. Jadi pilihannya bisa dari memang disisihkan di awal. Aku rasa semuanya udah pinter banget cari uang, tinggal kita banyakin pilihan. Kalau punya banyak pilihan kita udah tahu nih, oke game kesini gitu ya. Bisa banget mulai Cocok banget dengan tuh. modal yang terjangkau. Jadi kalau bisa menyisihkan uang untuk top up, ya kalau dia memang main judi online, kenapa nggak dipindahkan alokasinya buat top upnya di produk reksadana, top upnya di saham, dan dia apalagi kalau misalkan ada uang nganggur tiap gajian, tadi Telina sempat spill, potong di awal, jangan dihabisin dulu, sisain buat nabung, kebalik. Terima uangnya langsung potong. Langsung ya. Ya, siap. Mulai nulis Kang Andi ya, Kang Daus. Siap. Gaji rata-rata sebulan berapa? Ini pasti omsetnya gede banget kan dari Amin. MC. Amin, ya. amin. Kopi Amin. habis berapa, makan siang sore dalam sebulan Iya. habis berapa, sisanya langsung potong aja dar, tapi jangan sampai nyusahin temen juga. Iya benar. Sebenarnya Jangan harus peliting lah ya. Harus ke budgeting sih. Jadi Iya, budgeting memang di awal. tipsnya kalau pengelolaan keuangan tuh minimal sisihkan atau dari awal ketika kita punya pendapatan 10% aja.
itu udah diposin buat investasi. Rasanya dari sekian banyak bayaran kan 10% masa sih nggak bisa, karena konsep investasi itu menunda untuk konsumsi sekarang, tapi benefitnya kita rasakan masa depan. Oke. Masalahnya gue nggak mau berkorban sekarang gitu, tapi pengen kaya semua, jadi nggak bisa dong gue Iya investasi ya kan. benar. Gen Z mah gak mau berkorban teh. Aduh, korban Pengennya- perasaan ya. Waduh. Capek kan? Ayo. Nah, kalau misalnya nih yang udah terjerumus nih ke judi online gitu. Nah, dari OJK karena tadi aku ngegaris bawah ya, ngelindungi konsumen nih. Apakah ada upaya-upaya untuk ngebenerin lagi, nyembuhin korban, kayak misalnya teh ada konseling kah ke OJK gitu atau apa gitu, apalagi kan Gen Z yang mudah banget nih terkait mental health-nya nih. Baik. Gimana nih? Jadi Kang Andi, tadi di 3 fungsi utama OJK yang melindungi konsumen atau masyarakat yang memiliki produk di industri jasa keuangan utamanya ya. Jadi judi online ini kembali kita sampaikan, dia itu bukan industri jasa keuangan yang terdaftar diawasi OJK. Kan melindungi konsumen masyarakat ini yang memiliki produk di industri jasa keuangan yang diawasi OJK ya Kang ya. Nah, kalau misalkan ada kelalaian yang mengakibatkan konsumen atau masyarakat dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, itu dapat melapor ke OJK. Pelaku usaha jasa keuangan ya Kang ya, perbankan, industri keuangan non-bank, di industri pasar modal, sama industri jasa keuangan lainnya. Nah, kalau untuk dia mau konsultasi atau konseling, itu ke OJK silahkan aja. Oh, ada, Ya, Kang? ada, tapi bukan pelaku usaha jasa keuangan ya, judi online ini, maaf nih saya garis bawahi lagi. Jadi kalau misalkan non pelaku jasa keuangan dari OJK, OJK-nya mau terima konsultasi, ya kalau untuk ngobrol why not gitu ya. OJK memang terbuka, kalau mau telepon call center bisa, main ke kantor juga bisa. Nah, sarannya apa sih kalau udah orang terjerumus di judi online? Tadi sempat disinggung, berhenti saat ini juga. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tapi utangnya udah gede banget, udah pinjem kiri kanan. Itu dia yang dibuat kenapa judi itu berbahaya kan. Karena sifat efek candunya ini yang saya nggak bisa jelaskan. Kok bisa sampai nekat kalau saya baca berita gitu ya. Pinjem itu ternyata bukan kasta tertingginya Kang, tapi sampai mohon maaf ya, sampai ngambil punya orang gitu, barang Iya, punya benar. orang, itu yang bahaya Kang Andi. Makanya kami mendukung sekali pemerintah dalam gerakan memberantas judi online ini. Karena apa? Karena akan merugikan bukan hanya Gen Z aja sih kami rasa ya, tapi semuanya akan kena dampak. Berhenti saat ini juga, cari aktivitas produktif. Kalau misalkan sudah sampai maaf terjerumus tadi bahasanya, jangan sampai merasa sendiri. Kita semua rangkul teman-teman kita. Kalau memang kita mengetahui ada teman yang mungkin murung gitu ya, mungkin masalahnya bukan hanya judi online aja ya, siapapun itu, orang terdekat murung atau menghilang dari peredaran. Biasanya Kang Andi suka lihat Kang Daus di tempat tongkrongan tiba-tiba nggak ada, cari gitu ya. Kan gimana pun kita makhluk sosial ya Kang Andi ya. Teman kalau misalkan ada musibah, sedang ada masalah, diajak ngobrol gitu kan. Kenapa? Ada masalah apa? Ternyata masalahnya itu tuh Kang Andi, betul sesuai dengan dugaan. Udah terjebak judi online, masalahnya bukan judi online ya, tapi karena hutangnya banyak. Hutang banyak itu tinggal cari informasi di internet. Banyak sekali orang-orang yang sebetulnya dulu punya hutang besar, bahkan ada yang hutangnya warisan, tapi bisa diselesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Ya berubah pola pikirnya, berubah cara hidupnya. Silahkan bergaul dengan orang-orang yang bisa produktif, belajar caranya usaha, dan bisa melunasi itu tidak dengan instan juga ya. Kembali, memang ada beberapa masalah yang memang harus dihadapi gitu ya. Cara menghadapinya itu tidak selalu dengan selesai seketika juga. Ada proses Kang, ada proses. Masalah hutang itu memang salah satu yang memang harus ada prosesnya. Komitmen kita yang paling utama. Kerja, punya penghasilan. Berarti alokasi selain konsumsi kita itu ada alokasi juga buat hutang. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan hutang sama orang ya, dengan industri jasa keuangan juga sama. Namanya hutang harus dibayar, gitu Kang. Jadi kalau misalkan udah stop,
judi online-nya tidak akan lebih parah lagi. Sekarang saya nanti maksain mau main lagi, kali aja sekarang menang. Kan udah dijelasin, aplikasi itu dibuat sama manusia, udah disetting sedemikian rupa, orang yang pakai menangnya nggak akan ada lagi gitu, kurang lebihnya gitu. Mudah lah, saya yang buat aplikasinya, terserah dong orang yang mau dikasih menang apa enggak gitu ya. Oke. Jadi dari OJK sendiri itu ngasih opsi lain ya Kang ya, buat apa namanya lagi kena judul ini, buat kalau mau berubah ada apa namanya pilihan keuangan yang lain kayak ada investasi dan lain sebagainya, yang ngelindungi itunya gitu Kang ya. Ya, jadi Kang Daus, opsi ini bisa kita terapkan tidak hanya ketika kita sudah terjebak ya. Syukur-syukur sekarang dengan setelah kegiatan ini tidak ada ketertarikan lagi untuk mencari tahu tentang judi online, baik sama temen yang main atau sama informasi di internet juga gitu ya, karena masif sekali penawarannya ya. Setiap ada iklan, padahal cuman iklan doang loh, tapi nongol logonya gitu. Atau mungkin lihat feed gitu atau lihat reels ada logonya, padahal itu videonya edukasi loh, padahal video tentang kehidupan di hutan itu kan, tapi kok ada logo judi online. Ya itu semasif itu. Jadi orang ketika baca, lihat, efek psikologisnya kan informasi berulang itu akhirnya akan mencoba cari tahu, manusiawi gitu ya, cari tahu. Nah makanya hindari untuk mencari lebih tahu. Lebih baik setelah ikut kegiatan ini, nonton kita nih ya, udah nggak lagi cari informasi tentang judi online. Carinya bagaimana cara berinvestasi di pasar modal online. Jelas, terdaftar, aman, diawasi OJK. Oke. Kalau nggak bisa lari nih. Kang Daus, selayaknya cinta, judi juga adalah candu nih Kang. Nah gimana caranya bahwa si candu ke judi ini teh dialihin ke olahraga nih Kang? Gimana Kang, ada tips and trick nggak dari Kang Daus? Oke, ya jadi kalau dari aku sendiri ya, bagaimana sebenarnya kita memulai gitu ya, memulai si olahraga sendiri. Yang pertama itu biasanya kalau kita orang yang ekstrovert, biasanya tuh langsung kayak kita bisa langsung nyari komunitas nih. Komunitas lari di Bandung itu banyak banget, masif banget. Ataupun kayak komunitas-komunitas lain, ada mungkin yang suka futsal, yang suka badminton dan lain sebagainya, itu di Instagram itu udah banyak banget. Jadi pertamanya, karena aku rasa ya, ketika mulai sesuatu yang baru tuh berat kalau misal sendiri kita ya. Jadi pertama cari komunitasnya dulu, dan kita dari komunitas itu sangat open sekali gitu ya. Sangat senang banget kalau ada teman yang baru mau join, terus kayak baru mulai dan lain sebagainya. Insya Allah sama kita gitu ya, bakal di ajak, maksudnya dibina gitu ya. Maksudnya kita juga nggak bakal ngasih yang gimana-gimana gitu. Jadi pertamanya cari komunitas kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman malu kalau banyak orang dan sebagainya, di Bandung ada opsional banyak banget tempat olahraga running track, jadi muter gitu. Jadi kalau capek tinggal berhenti dan lain sebagainya. Kayak ada di Kur Pajajaran, ada di Sabuga, terus biasanya yang paling ramai tuh di Gasibu tuh. Kalau weekend tuh wah ramai banget ya gitu. Jadi sebenarnya opsionalnya adalah coba cari komunitas, terus ataupun ya start sendiri, dan yang terpenting sih ganti konsumsi ya. Mungkin yang awalnya mungkin entah itu pertemanan ataupun sosial media, kita coba follow akun-akun yang ke arah olahraga kayak gitu. Jadi emang penting banget sih, kata Kang Zamzam itu kita harus ngubah si circle sih. Circle dulu ya. Iya, ngerubah circle itu sangat berpengaruh. Akhirnya nanti kita dapat insight-insight terus perihal olahraga ini. Makanya menurutku gabung komunitas adalah salah satu fast track lah, percepatan Kang. Makanya ada Bandung Live ini sangat membantu sekali gitu ya, apalagi mewadahi banyak komunitas ya, kita olahraga, ada investment gitu. Akhirnya kita kuat-kuatan aja lah sama yang sebelah gitu ya. Perihal kita lebih masif lagi untuk menyebarkan semangat ini kayak gitu sih Kang. Oke. Mungkin kita mau buka pertanyaan dulu dari teman-teman, ada yang mau nanya? Boleh, Silakan, Kang. Pip. Mic-nya ada? Perkenalkan, nama saya Afif dari Jatinangor. Jauh ya. Jauh. Mantap. Kirain saya paling jauh nih dari Kopo, ternyata ada yang lebih jauh. Tadi kan dijelaskan sama Teh Lina, di investasi saham, khususnya saham, itu ada risikonya tuh. Apakah itu termasuk judi juga Kak Teh? Soalnya kan
profitnya juga gak terlihat gitu, banyak bahkan resikonya gede gitu. Gitu sih ya. Cukup, terima kasih. Atur nuhun Kang Afif. Termasuk judi juga nggak teh? Soalnya kan kayak pertaruhan gitu, ini teh nggak kelihatan nih. Oke. Gitu teh. Nuhun Kang Alfi, pertanyaannya luar biasa. Ini mungkin aku satuin sama beberapa mitos ya. Aku bilang mitos karena itu persepsi yang mungkin kita persepsikan sendiri, tapi memang butuh pembuktian ya. Kalau beberapa mitos itu biasanya kalau investasi di pasar modal kayak itu judi deh ya. Kalau ngeliat aplikasi kayak Kang Zamzam dia cuma merah, kuning, hijau terus gerak-gerak itu naon ya Kang ya gitu ya, segala lampu merah ya kan. Warnanya merah, kuning, hijau. Terus aku nggak ketemu nih sama siapa yang belinya, siapa yang jualnya gitu. Terus mitos berikutnya biasanya ini modalnya kudu gede ya. Investor tuh kayaknya smooth pakai jas, pakai sepatu ini gitu ya. Jadi kalau untuk mekanisme di pasar modal, saham mungkin gitu ya. Contohnya Kang Afif, ada kalau sekarang tuh kalau Akang tadi ibaratnya kan bursa tuh mall. Kalau mau beli saham berarti harus buka rekening di sekuritas. Nah di sekuritas itu sekarang udah lama sih, bukan sekarang aja. Itu prosesnya adalah sangat mudah dengan cara untuk proses buka rekening. Tetap ada KYC ya Kang ya. Memang kita harus mengenal nasabah kita. Salah satunya adalah mengisi profil biodata, melampirkan salah satunya KTP gitu. Nah setelah buka nanti akan mendapatkan username dan akun untuk bisa masuk ke aplikasi dari perusahaan sekuritas tersebut. Oke. Jadi bentuknya udah aplikasi, udah lebih mudah lah ya, lebih online trading juga, udah pakai internet juga. Jadi dimanapun sebenarnya pasarnya bisa terjadi transaksinya. Ketika Kang Afif sudah punya rekening, kelihatan tuh saham. Sekarang di Bursa Efek Indonesia ada total 941 emiten atau perusahaan yang sahamnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah dari situ di aplikasi kita ngelihat, karena ini real time, jadi kita hanya buka tuh Senin sampai Jumat jam 8.45 sampai 4.15. Setelah itu pasarnya tutup Kang. Jadi di masa periode itu kita bisa melakukan transaksi jual beli saham ya. Kalau ngomongin ini kayak judi deh gitu ya, online shop sekarang juga kita nggak ketemu langsung loh sama yang jual baju gitu ya, udah pakai aplikasi, udah pakai sistem. Nah bursa tuh sudah melakukan itu dari jauh sebelum ini ya. Nah kalau kita ngelihat sebenarnya transaksi di pasar modal adalah transaksi jual beli. Saya punya uang, mau investasi dong, pilihannya kemana? Ada 940 saham atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang ketika saya beli minimal satu loh, saya udah punya nih perusahaan tersebut. Kalau rukun akad, ketika kita mau transaksi agak syariah dikit boleh ya? Ya, boleh. Karena kalau ngomongin judi itu biasanya agak merempet syariah. Syariah itu kalau ngomongin akad berarti kan ada kesepakatan, ada kontrak, ada perjanjian. Akang mau beli sepatu pakai aplikasi online shop, itu mencet klik itu akad. Saya setuju mau beli sepatu di harga sekian, ketemu sama toko yang jual ya. Konsepnya adalah transaksi jual beli. Kalau saya mau beli saham perusahaan ini, saya harus bayar, nanti saya dapetin barangnya. Antara jual dan beli, berarti ada kesepakatan. Saya butuh barangnya, saya mau investasi di sahamnya, dia jual sahamnya. Jual beli. Kalau judi, menang atau kalah. Beda kan? Kalau jual beli saya sama Kang Daus nih, Kang Daus mau jual sepatu running ya kan, saya lagi butuh sepatu, berapa Kang Daus? 1 juta teh, oh, mahal-mahal tuh Kang, 800 lah, entong lah, 800 nya ada tawar menawar. Tapi kesepakatan terjadi di harga 900, saya dapat barangnya, Akang dapat uangnya, itu transaksi jual beli. Tapi kalau judi, itu menang, yang satu menang, Akang kalah ya, nah kayak gitu. Jadi mungkin konsep jual beli sama judi udah ketangkap ya perbedaannya. Di pasar modal itu transaksinya jual dan beli. Saya dapetin sahamnya di harga yang memang disepakati, tapi lewat sistem gitu, dan boleh tawar menawar mah enggak, tapi ketika ada kesepakatan disitulah terjadi transaksi. Semoga cukup menjelaskan ya. Cukup Pak Afif. Cukup jelas ya Kang Afif. Nanti kalau perlu tambahan saya jelaskan penurunan harga saham dan lain-lainnya itu memang harus ikut sekolah pasar modal nanti kan. Semuanya Sekolah terlihat pasar kok Kang. modal. Jadi Iya. mungkin kalau dianggap tiba-tiba berubah harganya dan rugi, konsepnya itu yang mungkin nanti kita coba benahi ya, diluruskan gitu Kang Afif ya. Oke.
Dari Kang Daus ada mau tanyain nggak? Ya, tadi sih perihal si resiko itu gitu. Boleh. Resiko itu muncul tuh karena apa dan sebagainya. Ternyata emang panjang ya mungkin cerita dari si. Tapi coba simpelnya Kang, mungkin. Simpel. Iya, si resiko itu tuh muncul tuh karena apa gitu. Boleh dijawab Oh, saya boleh dulu ya? dong, boleh. Mungkin sekaligus juga Kang Afif nih, kebetulan ada yang nanyain. Jadi tadi udah dijelaskan ada 931 emiten ya. Emiten ini apa sih? Perusahaan yang melantai di bursa efek gitu kan. Dia menjual sahamnya. Nah, aktivitas yang tidak kita ketahui inilah yang mengakibatkan saham ini dianggap sebagai judi oleh beberapa kalangan masyarakat. Ketika kita membeli harga di saham maksudnya ya, kita membeli saham di harga tertentu, aktivitasnya kan tadi ada yang hijau, kuning, merah, naik, turun gitu kan, seolah uji ketangkasan. Nah, padahal ketika kita mempelajari pergerakan harga saham itu sebetulnya bisa kita kenali. Contoh ya paling mudah. Bukankah ketika sebuah perusahaan yang melantai di bursa itu memang punya produk yang digunakan oleh masyarakat banyak? Contoh ya, produk konsumsi tapi saya nggak mau nyebutin merek ya. Nanti mungkin kalau lagi main ke warung gitu kan, ke toko, dilihat nama perusahaannya apa. Nanti di bursa itu dicari nama perusahaannya, ada nggak? Berarti kalau makin banyak produknya digunakan, dia punya basis konsumen yang kuat. Ketika dia mengeluarkan varian tertentu baru diterima oleh konsumen, berarti yang beli makin banyak juga. Nah, itu mulai untuk tertarik, wah perusahaan ini bagus ya kayaknya, banyak yang pakai produknya. Terus tidak ada pemberitaan negatif. Nah, ini maksudnya apa sih? Tadi satu, produknya banyak yang pakai. Dua, dia tidak punya pemberitaan negatif. Itu namanya risiko reputasi Kang Daus. Sama seperti influencer ya. Influencer ketika punya berita negatif biasanya kehilangan followers ya. Sama kalau ada perusahaan yang memang melantai di bursa, akhirnya ada mungkin aksi korporasi atau pemberitaan negatif yang tidak diterima oleh para investor, biasanya kayak klik tombol unfollow, banyak yang jual. Gitu ya. Kalau misalkan reputasinya menurun tidak baik, akhirnya perusahaan tuh sahamnya jadi nggak laku, bener nggak? Tapi kalau misalkan dia punya reputasi yang baik, aksi korporasi yang bagus dan akhirnya meningkatkan tingkat konsumsi dari produknya gitu kan, punya kalau di influencer punya feed yang akhirnya banyak yang like gitu kan. Ya kurang lebihnya gitu. Wah ada aksi korporasi bagus yang menarik, reputasinya juga tambah baik. Wah saya mau beli saham itu. Wah banyak yang cari, harganya naik. Jadi naik turunnya itu sebetulnya bisa dikenali gitu ya. Begitu juga dengan instrumen lainnya Kang. Punten ya, kita kemarin kan baru sempat mengalami COVID ya. Ketika COVID dulu berarti aktivitas di jalan itu kan orang nggak banyak karena ada pembatasan kegiatan aktivitas ya. Perusahaan yang memang mewajibkan kegiatan operasionalnya itu harus tatap muka gitu ya, entah dia bidang jasa atau menjual produk, akhirnya kehilangan konsumen tatap mukanya, betul nggak? Nilai penjualannya turun. Orang-orang juga memang lesu, banyak menjual sahamnya, banyak yang turun kayak gitu Kang. Perang Rusia Ukraina kemarin gitu ya, mempengaruhi saham juga, iya sampai ke Indonesia. Terus di bidang politik juga ada, misalkan kalau lagi pilpres, lagi pilkada sekarang gitu kan, investor beberapa sedang menunggu, jadi mungkin aktivitasnya di pasar saham tidak terlalu Wait and see. seaktif gitu ya. Nanti sedetil apa sih bisa saya jelaskannya? Kan tadi mintanya dijelaskannya ringan ya. Iya. Baiknya memang nanti mungkin kalau mau buat semacam kegiatan sekolah pasar modal ya, bisa menghubungi Teh Lina. Oke, siap. Makasih loh. Siap. Ini nggak ngiklan ya, ini bukan profit oriented company soalnya. Iya, memang perlu terus Ya, edukasi. terus edukasinya ya. Ini kita kan sempat buka open pertanyaan nih Kang di Instagram. Ini ada yang nanya dari Salman Alfariji. Nanyanya tuh buat Kang Jam-Jam dari pihak OJK. Kalau misalnya nih Gen Z yang udah sempat terjerumus judol dan juga pinjol sampai BI checkingnya tuh bermasalah, apakah bisa dibantu nggak sama OJK biar bener lagi kita
soalnya kan kita pengen beli rumah gitu, terus pengen beli apa masa depan yang lebih cerah biar BI checkingnya teh aman gitu Kang. Nah gimana Kang? Baik, nah ini tadi sempat disinggung sedikit ya, mungkin ini lebih detailnya. Jadi saya bilang adik-adik aja ya. Adik-adik, jadi mungkin cerita dulu tadi sempat nyinggung BI checking. Sekarang tuh namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK ya. Itu kayak rapot jadi. Kang Andi, Kang Daus, Telina, kita tuh punya rapor dari versi industri jasa keuangan. Jadi historical kita, sejarah kita ketika menggunakan layanan pinjaman uang dari pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar diawasi OJK itu ada nilainya. Ada kolektabilitas yang akhirnya nanti muncul di SLIK tersebut, ya OJK checking gitu ya. Jadi ketika nanti dilihat dulu pernah ngutang, tadi bahasanya gitu ya, pakai pinjol, hutangnya belum dibayar berarti kan. Nah, pengen beli rumah suatu hari atau saat ini gitu ya. Hai temanku yang bertanya, Salman Al-Farizi tadi namanya ya. Kang Salman tadi kan sebelumnya udah mendapatkan fasilitas dari pinjol ya. Kalau ada nongol di SLIK udah pasti itu terdaftar diawasi OJK pinjolnya. Diselesaikan dulu kewajibannya yang di pinjol tadi. Saat ini Kang Salman perjalanannya masih panjang saya rasa. Karena kan mungkin baru mulai kerja ini ya. Kayaknya ya. Kita anggap ya asumsi ya Kang Salman, maaf. Saat ini Kang Salman tuh perjalanan masih panjang, tidak ada kata terjerumus ya. Mungkin dulu bisa dianggap sebagai pengalaman hidup yang berharga buat Kang Salman. Mungkin maaf tadi terjebak judi online juga. Iya. Dan akhirnya pakai pinjol gitu kan. Iya, jurnalnya pakai pinjol. Untuk melakukan aktivitas judinya tadi. Sudah digunakan fasilitasnya dari pinjaman online, diselesaikan Kang Salman. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuat SLIK-nya kembali dalam keadaan baik dan siap untuk menerima pembiayaan lagi dari bank. Misalkan ikut KPR ya tadi ya. Itu malah bagus gitu kan, ternyata mengalokasikan gajinya yang saat ini diterima untuk beli rumah. Saya dukung banget. Jadi Kang Salman udah stop, berhenti scrolling lagi ke hal-hal yang sifatnya judi online gitu atau judi apapun itu. Sekarang sudah mulai merencanakan uang untuk memiliki rumah. Ini saya setuju banget. Tapi cara untuk membuat SLIK kembali dalam keadaan baik dan siap untuk menerima pembiayaan itu caranya ya dengan menyelesaikan tagihan atau kewajibannya. Begitu Kang. Kalau mau konsul tanya-tanya, saya akan selalu menyebutkan call center OJK 157. Silahkan. Berarti buat Salman Al-Farizi itu beresin dulu utangnya gitu. Kalau misalnya udah beres, bisa ke OJK ya buat ngobrol-ngobrol dan juga ininya Kang. Konsul gitu ya. Betul. Silahkan, nggak harus beres juga Kang. Kalau mau konsul boleh kok. Sekarang mau tanya-tanya ya gitu ya. Kalau misalkan mau konsul yang lain juga boleh. Silakan. Main ke kantor juga bisa itu kalau untuk konsul. Kantor juga open ya Kang ya? Oke. Open. Kang Andi juga udah pernah main kan? Diterima kan Kang ya? Iya, Nggak diusir kan? Diterima. Udah. Ada yang mau nanya lagi boleh? Boleh. Izin Akang Teteh semuanya. Ini aku Rega dari Dago. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, naik turunnya saham itu berpacu juga dengan kondisi di dunia nggak? Kayak contohnya kemarin yang boikot produk-produk Israel. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa judi online di Indonesia susah hilangnya gitu? Apakah backingannya pada orang-orang kuat? Padahal secara terang-terangan mereka sering mengiklan kayak gitu, tapi si situs-situsnya tuh nggak pernah hilang gitu Kang. Kayak gitu. Siap Nun. Boleh dari Teh Lina atau Kang Iya. Zam-Zam? Ya, saham itu
jadi kalau instrumen investasi di pasar modal kan banyak ya, salah satunya adalah saham. Nah, karakteristik saham Kang itu fluktuatif atau naik turun. Kenapa sih harga saham bisa naik turun? Karena di situ ada namanya pasar ya. Kalau kita konsepin sama teori ekonomi tuh ada yang beli, ada yang jual. Kalau misalkan kita lebaran nih, pada beli kue lebaran, biasanya harga kue kan naik, itu sama ya. Kenapa harga saham itu kok naik terus? Karena banyak yang beli, itu generalnya lah. Tapi di belakang itu banyak alasan kenapa naik, kenapa turun gitu ya, baik dari secara makro ataupun mikro. Nah, kalau misalkan ngomongin kayak dunia itu gimana nih, ada nggak pengaruhnya? Karena biasanya memang banyak, kalau kita mungkin belajar ada yang makro sama mikro ya, termasuk itu kalau di pasar modal terutama di saham ada yang namanya analisa fundamental. Nah, analisa fundamental itu juga termasuk berita-berita apa kebijakan yang ada di Amerika nih, misalkan turunin suku bunga, apa efeknya ke industri pasar modal di Indonesia, itu juga berpengaruh. Nanti mungkin di sekolah pasar modal ya kan promosi nih jualan. Jadi memang nanti disampaikan gitu ya, disosialisasikan, di sharing informasinya dari bursa, dan mungkin OJK juga bisa join, dan juga sekuritas. Kalau di pasar modal terutama di saham memang kita harus belajar dulu dua analisa. Yang satu fundamental termasuk tadi makro mikro, memilih saham yang mana yang bagus, yang cocok sama selera kita itu dari fundamental. Dilengkapi sama analisa teknikal. Jadi kalau teknikal tuh biasanya lebih ke timing, waktu yang kapan yang tepat buat kita bisa masuk ya. Tiap orang beda-beda, jadi tujuannya beda-beda, profil resikonya beda-beda, jadi nggak bisa kayak mungkin Kang Daud sama Kang Andi, kamari beli naon euy, urang mah ieu, urang ge eta mah FOMO ya. Tapi nah itu pasti orangnya akan beda-beda, tujuannya udah beda. Nah itu mungkin kalau untuk di saham bisa dipelajari fundamental dan technical analisa. Yang makro tadi termasuk yang bagian dari fundamental. Gitu. Ya semoga menjawab. Cukup Pak Rega. Satu ya. Nomor 2-nya belum Kang. Jadi nomor 1 itu analisis mendalam, intinya nanti ada faktor-faktor yang bisa dipelajari Kang Regi ya. Kang Regi ya? Rega, sorry maaf. Kang Rega, sekarang pertanyaan nomor 2. Kenapa judi online akan selalu tetap ada gitu ya? Yang belakangnya di coret ya? Enggak. Jadi gini, Kang Rega, judi online itu akan terlalu tetap ada. Pertama, saya mau menyampaikan tadi sempat disinggung sama Teh Lina tentang teori ekonomi. Mungkin dulu Kang Rega kalau masih ingat ada namanya hukum permintaan, hukum penawaran gitu ya. Jadi tidak hanya judi, berlaku untuk barang apapun itu yang beredar di pasar. Kalau akhirnya sebuah kebutuhan itu ada, barang itu akan muncul, bener nggak? Ya, kadang-kadang dalam industri jasa pun gitu ya. Ada kebutuhan untuk layanan pasang iklan, akhirnya ada jasa iklan gitu ya. Ini karakteristik orang Indonesia sendiri, itu memang yang tipikal suka main di tepi jurang nampaknya ini ya. Kan udah disampaikan, judi itu dilarang nih Kang Rega ya. Pemerintah berusaha keras sekali untuk menutup akses aplikasi, diblokir. Kami juga tergabung dalam satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Level Jawa Barat pun ada Kang Rega. Jadi minggu kemarin kami baru rapat. Di isinya tuh ada dari Polda Jabar, ada dari Kejaksaan Tinggi, ada dari Dinas Kominfo ya gitu, dan juga beberapa institusi lain yang memang tergabung di Satgas Pasti Jawa Barat, termasuk pemerintah daerah itu jadi ya Kang Rega ya. Jadi kita tuh di sini termasuk kegiatan yang di pusat itu memang menutup aktivitas dari situs-situs yang sudah terindikasi ke arah judi online, itu diblokirin Kang Rega. Tapi kenapa tetap masih ada yang main? Ya seperti yang kita tahu, ternyata ketika diblokir bisa lewat belakang Kang. Bisa tinggal install VPN gitu ya. Kalau udah pakai VPN ya apapun itu bisa dibuka Kang Rega akhirnya. Jadi kembali lagi ke karakter orang Indonesianya sendiri nih Kang Rega yang masih selalu akses banyak sekali Kang. Makanya saya senang nih waktu Kang Andi datang sama Kang Adi ya dari Bandung Live, kenalan. Ada keresahan yang timbul dari para anak muda termasuk Kang Rega gitu kan. Kang Afif dari Jatinangor jauh-jauh ke sini ikut kegiatan. Nah ini anak-anak muda seperti akang-akang inilah yang harusnya nanti ke depan akan sedikit-sedikit membawa perubahan gitu ya. Teman sebelahnya gitu yang main tegur, Lur
tong main itulah. Pusreng we yuk gitu kan. Atau enggak daripada gitu mending ngiringan komunitas Lari-lari. Kang Daus gitu kan. Mending olahraga gitu. Dialihkan ya Kang Rega, Kang Afif ketemu teman-temannya yang masih doyan scrolling browsing ke aplikasi-aplikasi yang tadi tidak produktif, kita ajak dialihkan gitu ya. Karena sekeras apapun kami beserta institusi dan lembaga negara untuk menutup akses ke judi online, Kang, kalau karakter masyarakatnya memang menjadi sebuah kebutuhan, itu akan sulit, Kang. Jadi diperlukan ekstranya gerakan bawah tanah seperti ini. Jadi dari bawah nih teman-teman komunitas yang memang menyemarakan, menggalakkan perang melawan judi online itu akan selaras, Kang Rega. Dari atasnya pemerintahnya tidak menciptakan lingkungan yang bersahabat dengan judi online, masyarakatnya pun dari bawah juga sama menyambut baik, selaras tuh Kang. Jadi dari atas tidak mendukung, di bawah masyarakatnya juga memberikan edukasi untuk tidak mendukung kegiatan aktivitas apapun yang berhubungan dengan judi. Akhirnya nanti makin lama teralihkan dan menjadi masyarakat Indonesia yang sehat, bergemar berolahraga. Ikut Kang Daus gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Kang Rega ya. Kasih. Jadi harus benar-benar dari semua lini ya Kang ya untuk melawan judi online ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih ke Teh Lina. Kan teman-teman Gen Z mah suka di bio Instagramnya tuh suka pengen founder atau misalnya teh owner apa nih. Nah kalau misalnya nih kita berinvestasi ke bursa saham, misalnya teh kita ikutan lot BRI, apakah bisa kita berhak gitu di bio Instagramnya teh investor BJB gitu? Boleh nggak sih teh? Iya. Dan emang bener Agak kita suka- investor BJB nggak sih gitu? Agak-agak seperti flexing ya Kang ya. Kayaknya memang wajib ada deh sekarang ya. Iya ya. Jadi pengertian istilah saham itu kalau aku bisa sampaikan, saham itu kan bukti kepemilikan saya punya perusahaan, Kang. Ya. Ya. Jadi kalau Kang Daus, Kang Andi punya sahamnya satu lot saham tertentu, ya itu adalah bukti saya punya perusahaan itu. Berarti boleh ya, berhak lah ya. Mangga boleh. Dan Selama emang- punya sahamnya ya. Kalau Dan- sahamnya udah dijual, misalkan aku beli saham satu lot gitu ya, atau akan 10 lot. Saya adalah pemegang dari perusahaan tersebut. Apa buktinya? Ngaku-ngaku mana-namanya. Bogal misalkan saham 2 lot atau 10 lot. Karena saham itu adalah bukti kepemilikan punya perusahaan. Kalau ilustrasi gampang gini. Tadi kesini pakai apa Kang? Pakai motor teh. Yang siapa? Punya sendiri atau punya orang tua? Itu punya sendiri. Wih, bangga banget kan? Buktinya apa? Iya BPKB. Nah, BPKB itu sama kayak saham Kang. Saya punya motor. Buktinya apa? Ya BPKB. Nah, ya punya saham. Bener punya saham perusahaan itu bener. Buktinya apa? Ini saham. Jadi saham adalah bukti saya punya kepemilikan. Punya milik apa? Perusahaan. Oke. Gitu. Jadi emang bener lah ya, meskipun cuma 10 lot juga. Bahkan satu lot aja minimal beli Oke. saham udah jadi pemilik dari perusahaan siap. tersebut. Itu malah privilege yang saya sama Teh Lina nggak bisa. Karena pegawai kenapa OJK, nggak bisa? pegawai Orang bursa mau efek. pengen ya kan? Iya, saya sama Teh Lina karena termasuk nggak Regulator. boleh regulator, nggak bisa beli saham kami. Kami hanya boleh beli produk reksadana aja. Jadi itu privilege yang kami nggak bisa menikmati. Silahkan. Keuntungannya buat akang-akang. Oke. Kang Daus nih, terakhir. Apa pesan Kang Daus buat teman-teman anak muda biar lebih seneng olahraga dibanding judi online? Maka Kang. Oke, buat teman-teman semua gitu ya, udah ngedengerin gimana pemaparan gitu ya tentang investasi, tentang saham ini gitu kan, apa ya? Jadi optionalnya, jadi sebenarnya dari segi judul ini udah kita tahu juga negatifnya apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mangga gitu ya, dengan apalagi sekarang tuh sebenarnya aku bisa bilang momentumnya tuh lagi bagus gitu karena setelah COVID kemarin orang-orang jadi lebih aware akan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi dari segi komunitas lagi marak banget di mana-mana. Makanya buat teman-teman anak muda ya khususnya gitu ya, entah itu yang udah masuk ataupun yang belum, mangga bisa banyak banget optionalnya untuk kita di sini ngerilis stres gitu ya, mungkin ataupun tadi kayak hiburan ya, jadi kita tinggal ganti aja hiburannya ke olahraga ini. Jadi insya Allah semoga kalau dari aku sendiri sih ngerasanya kayak
kecemplung ke olahraga ini banyak banget sisi positifnya. Pertama koneksi, terus juga dari tubuh sendiri lebih sehat. Terus bisa ngeluarin ke keluarga sih, ke istri, ke anak kayak gitu. Jadi pesan-pesan buat teman-teman semua, mumpung masih muda gitu ya, waktu masih banyak, masih sehat juga, dan juga tenaga masih banyak, energinya. Mari kita salurkan ke hal yang lebih positif, yang manfaatnya bisa terlihat dan juga bisa untuk kedepannya tuh investasi. Sebenarnya bisa dibilang juga olahraga adalah investasi juga ya. Investasi yang bentuknya bukan uang mungkin, tapi lebih ke menjaga pemberian dari Allah gitu. Jadi buat teman-teman semua semangat, insya Allah kita juga di sini ya, teman-teman dari OJK, teman-teman dari saham juga. Intinya kita open banget gitu. Kita senang banget ketika teman-teman pindah ke kita gitu. Karena ya kita juga pengen teman-teman tuh ngerasain positifnya dari kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi semoga teman-teman bisa memulai dengan versi teman-teman sendiri. Jadi nggak perlu FOMO, nggak perlu lihat kanan kiri. Yang penting teman-teman enjoy, teman-teman bisa happy. Nanti dinikmatin sendiri prosesnya gitu. Terima kasih. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen join ke komunitas Kang Daus, boleh channel apa? Oke, jadi di Instagram aku bakal ngerekomendasiin beberapa komunitas lari mungkin ya, komunitas lari ataupun komunitas olahraga kayak banyak lah. Jadi kita dari komunitas lari itu pertama ada PMS Running Club. PMS Running Club aku udah ngikutin itu beberapa tahun lalu. Terus juga ada Pack Runners, ada Riot ya, terus ada Free Runners dan masih banyak lain. Intinya tinggal diklik aja lari, misalnya PMS, klik PMS, nanti ada option, biasanya mereka kolaborasi dengan banyak tempat kayak cafe gitu dan lain sebagainya, bisa diikutin. Terus kalau untuk yang games ya, mungkin aku nggak mau lari kayak jenuh dan lain sebagainya, ada games. Teman-teman bisa dicek di Konsistensi Sport Club, itu buat badminton dan futsal. Terus juga ada Room of Joy, itu ada basket, badminton, tenis, wah semua cabur. Teman-teman pengen sepekan olahraga semua, bisa juga di situ mungkin. Jadi banyak sekali optionnya. Jadi Itu mangga game bisa dicek. olahraga. Iya, game olahraga. Oke. Thank you. Dari Teteh boleh Teh pesan-pesan buat teman-teman. Oke, pesan-pesan. Kamu terakhir gimana gitu? Oh, dari Bursa mungkin kita punya tagline 3P, Kang. Gimana tuh Kak? Apa tuh 3P gitu Ya, kan? 3P teh apa P yang tuh? pertama harus paham dulu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain kita harus paham. Kita tuh profil resikonya kayak gimana sih? Berapa sih kemampuan keuangan kita sih gitu ya? Itu terus meningkatkan literasi kita juga. Terus kita pakai uang yang mana nih? Makanya tadi kita kan sempat ngebahas budgeting ya. Jadi investasi itu memang disiapkan di awal, jangan nunggu sisa di akhir. Lalu tips berikutnya biasanya pakai smart prioritas ya. Udah tahu nih budgetnya berapa, tapi biasanya kita itu suka galau antara kebutuhan sama keinginan tuh nggak bisa dibedain. Dan itu perlu uji nyali yang sering tuh Kang. Karena pasti ujung-ujungnya ya punten ya, misalkan 11, 12. Ayo we tiap tahun gitu. Benar. Gitu. Itu bisa jadi sarana kita buat cari yang murah-murah berkualitas, tapi tetap jangan lupa investasi gitu ya. Jadi investasi itu gimana? Pertama P, paham dulu uangnya dari yang mana gitu ya. Kalau nge-MC juga kan punya duit nge-MC nih, nggak semua langsung dibelanjain habis kan, karena belum tentu bulan depan ada nge-MC lagi laku gitu misalkan. Ya, nah yang itu juga harus diprioritaskan. Jadi investasi diprioritaskan, paham uangnya dari mana, paham knowledge ini salah satu literasi yang kita lakukan ya Kang ya. Harus tahu produk pasar modal teh apa aja, itu juga bagian dari literasi Kang. Semakin banyak tingkat literasinya yang diketahui berarti kita punya banyak pilihan. Kalau sedikit pilihan pasti kita taunya cuma itu lagi gitu ya. Jadi punya banyak pilihan. Setelah udah mulai paham, harus naik level Kang. Harus naik level ke punya. Jadi kalau kita udah oke tahu nih teorinya olahraga tuh bagus, tapi kita nggak pernah olahraga Kang. Jadi nanti benefitnya kan nggak optimal. Nah supaya beneran nih jadi founder, jadi pemilik perusahaan ya harus punya rekening di sekuritas. Gitu. Nanti tinggal di stalkingin aja mana nih tips yang mungkin selera ya.
ya, mana yang cocok sama kita nih memilih sekuritas dari banyak 90-an. Setelah punya, jangan lupa dipantau. Kan Akang teh punya perusahaan, masa sih perusahaannya nggak ditengokin? Ini perusahaannya growth nggak? Atau lagi ada masalah apa? Jadi paham, punya, terus pantau. Gitu. Tapi kan teh yang harusnya yang punya perusahaan mah udah dikerjain sama karyawan teh. Nah. Itu gimana teh? Iya, ini bagian mungkin yang juga salah satu kata kunci yang lupa atau mungkin nggak dipeduliin ya, evaluasi. Iya. Saham juga kondisinya mungkin nggak naik terus gitu ya, tapi ada resiko naik turun kayak tadi ya, fluktuasi tadi. Reksadana juga nggak selalu untung gitu ya, pasti ada turunnya. Tadi teori ekonominya juga jalan. Jadi karena ada fluktuasi harga, makanya tadi pantau atau evaluasi itu harus kita lakukan. Kenapa? Ini tiap hari pakai motor kita harus cek dong sekali-kali ini radiatornya gimana, olinya harus di ini enggak. Itu kan bagian dari evaluasi. Untuk apa? Mengurangi resiko. Jangan sampai tengah jalan sekarang mogok misalkan, lupa nih ganti oli atau apa gitu ya. Nah, evaluasi itu adalah untuk salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Karena kita kan nggak mau resiko sebenarnya kan, pengennya untung kan, tapi karena resiko itu selalu nempel, minimal resiko kita nggak bisa hindarin, tapi minimalisir lah minimal supaya nggak gede banget. Nah, kita tuh harus kitanya juga memang harus tahu gimana sih caranya untuk meminimalisir resiko tadi. Evaluasi salah satunya. Nah benar, evaluasi emang kadang suka dilupain sama Gen Z. Iya, males, nggak Iya, punya waktu, benar. sibuk kan, MC wae gitu kan. Jadi memang ya butuh effort di situ untuk misalkan akan kerja terus gitu ya, harus ada ada waktu buat spare buat keluarga. Itu kan tetap harus dikontrol juga, evaluasi juga. Saham nggak harus terus misalkan naik terus 3 bulan sekali minimal, karena 3 bulan atau triwulan sekali itu laporan keuangannya rilis. Nah, kita bisa lihat dari laporan keuangan yang rilis per 3 bulan. Itu evaluasi kita, nggak harus mantengin saham tiap detik gitu kan. Ya, yang nggak disesuaikan juga kan, ada yang investor, ada yang trader. Kalau trader ya mungkin memang dia harus ngeliatin market tiap detik, tapi kalau kayak ini kan lari gitu ya, masih harus keluarga juga ya, investasi aja, nggak harus tiap detik diliatin. Jadi tujuannya mau investasi atau trading itu juga kita ya harus tahu. Oke, siap-siap teh. Terima kasih banyak teh. Nah dari Kang Jam-Jam nih Kang, gimana Kang pesan buat Gen Z untuk ngelawan judi online? Baik, jadi pertama ini pesannya dari OJK nih 2L Kang. Dua. Jadi soalnya 3P kan. Iya. Saya juga mau ngeluarin 2L. Akan habis ini bikin ya kan? Biar mudah inget ya, 2L. Jadi legal, logis. Yang pertama legalnya sudah pasti apapun itu yang adik-adik semua beli harus terdaftar, diawasi. Jadi memiliki izin, itu namanya legal yang pertama. Yang kedua logis. Logis itu semua penawaran yang memang akhirnya disampaikan sama entah apapun itu yang jualan produk, penawarannya harus logik gitu ya. Masa menawarkan sesuatu yang keuntungan tanpa risiko. Ingat, high risk, high return. Risiko tinggi, memang nanti akhirnya akan risikonya berbanding lurus dengan keuntungannya. Kalau risikonya rendah, ya pasti nanti keuntungannya juga rendah. Nggak ada yang tidak ada risiko, untungnya tinggi ya. Itu saham selalu disampaikan seperti itu sama Telina. Yang terakhir yang berhubungan dengan judi online, adik-adik Gen Z jangan merasa semua kesalahan yang dilakukan saat ini itu mengakibatkan kalian udah terjerumus dan penuh dengan dosa. Nggak ada kata terlambat untuk berubah. Silahkan, tadi semua kita di sini men-trigger adik-adik semua untuk mencari komunitas yang lebih produktif, yang sehat. Berhenti saat ini juga aktivitas apapun yang berhubungan dengan judi online tidak akan membawa keuntungan. Silahkan cari hobi baru untuk meluangkan waktu yang produktif, bermanfaat. Perbanyak bermain keluar, manfaat olahraga ada, mau belajar investasi Yang positif ada, ya, Kang. positif semuanya gitu ya. Jangan merasa sendiri. Dah gitu aja. Betul. Kang Andi, Mungkin terima kasih. Ini agak pesan sponsor ya, follow IDX OJK sama OJK. IDX Jawa Barat. OJK Oke, Jawa boleh, Barat boleh. juga. Follow OJK OJK Jawa underscore. Barat. OJK OJK. titik. OJK.Jawa Barat. Oke. Oh, di Kalau Jawa Barat. ini IDX underscore Jawa Barat. IDX ya. underscore. Ah, Kalau ah. Akang? Suami sporty. Oke, Suami Suami sporty. sporty. Oke. Oke. Oke, mungkin udah dicukupin aja. Terima kasih banyak karena kalau misalnya ini emang nggak cukup harus sekali atau ya Iya, ini kayaknya harus sampai maghrib terus. kita ya ngobrolnya ya.
harus terus edukasi soal terkait judul ini mah Iya, gitu. betul. Betul. Yang penting jangan menyerah untuk mencari informasi lebih lanjut. Corong informasinya udah banyak. Iya, Iya. benar. Oke, mungkin dicukupkan aja. Terima kasih kepada Kang Jam-Jam, kepada Teh Lina, Atur nuhun. kepada Kang Daus, kepada Hafa juga yang udah support, kepada Smoy parfum juga. Ini ada parfum sepatu. Gitu. Terima kasih banyak. Pokoknya hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di Duduk Skena selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.